To kill the king upon his throne I'm ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Khairuniswa Azira Tanjung. I am from TBI2 7th semester. In here I want to tell about to improve speaking skill to learning to use ICT. Before going to the core material, we must know what is ICT. So the ICT is a media or tool for carrying out activities such as processing or transferring data. Next, the benefits of ICT is to make it easy for teacher or student to develop learning material. So that is the understanding and benefit from ICT. Next, we get to the core material. Here I'm using the English language proficient fast application. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Mahir Berbahasa Inggris. Why do I use this application? Because I think this application is suitable for use in improving our English speaking skill. And then the many features in this application can help us learn English in a fun and enjoyable way. Let's get into the tutorial on using the application. Aplikasinya. Nah, di sini dia ada banyak ditunjukkan beberapa fitur seperti frase untuk frasa umum, grammar tata bahasa, vocabulary, kosakata pilihan, dan lain-lainnya. Nah, tadi saya menjelaskan tentang bagaimana cara meningkatkan speaking skill melalui aplikasi dengan menggunakan ICT. Nah, di sini kita bisa meningkatkan vocabulary kita dengan cara kalian choose the vocabulary. Nah, di sini ada banyak kosakata yang akan kalian pilih. Seperti hafalan 1 ada pronoun, hafalan 2 untuk family atau keluarga, hafalan 3 untuk personality atau kepribadian. Nah, jadi kalian pilih salah satu vocabulary yang ingin kalian hafal, seperti country untuk negara kalian pilih. Ada di sini the United States of America. Nah, itu untuk Amerika Serikat. Lalu ada South Africa untuk Afrika Selatan. Lalu ada Finland untuk Finlandia, ada England untuk Inggris, dan ada Italia untuk Italia. Lalu kalian bisa memilih untuk family. Nah, untuk hafalan keluarga ini biasa paling banyak digunakan di bahasa kita sehari-hari, seperti grandparents untuk kakek nenek, grandfather untuk kakek, grandmother untuk nenek, husband untuk suami, wife untuk istri, parent untuk orang tua, dan lain-lainnya. Nah, kalian bisa melihat di sini ada banyak kosakata yang akan kalian hafal. Tidak usah khawatir karena di sini sudah diberikan bahasa Indonesianya juga sebagai bahasa pertama kita. Nah, lalu di sini ada tentang grammar. Nah, tentang grammar ini bagaimana tata cara penyusunan kosakata kita. Nah, di sini ada pronoun untuk chapter 1. Nah, di sini ada untuk personal pronoun untuk kata ganti orang. Kalian bisa melihat di sini apa-apa aja sih kata ganti untuk orang. Itu kan ada untuk kata ganti milik, atau ada untuk reflexive pronoun untuk kata ganti yang menunjukkan kegiatan untuk pelaku sendiri dalam kalimat bersangkutan. Nah, lalu untuk memperkaya conversation kalian tidak usah bingung. Kalian bisa memilih fitur conversation di sini. Nah, di sini ada katanya what's your name. Nah, biasanya kita kalau berkenalan sama orang, pertama-tama kita menanyakan siapa namamu, bukan begitu? Di sini bisa kita pilih what is your name. Nah, di sini ada satu percakapan pendek untuk melatih cara berbicara kalian. Seperti excuse me, what's your name?
Nah, lalu dia menjawab, my name is Jessica. What's yours? Katanya seperti itu kan. Nah, lalu dia menjawab, John, you speak English very well. Katanya, lalu dia jawab, thank you. Do you know what time is it? Nah, dia di sini menanyakan jam berapa sekarang. Nah, dengan begitu kalian bisa tahu apa isi dari percakapan tersebut, dan kalian tidak usah bingung karena di sini dilengkapi dengan terjemahan arti dari bahasa Inggris percakapan yang dilakukan oleh John dan Jessica. Nah, lalu di sini ada banyak percakapan yang bisa kalian pilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Lalu jika kalian bosan ingin membaca suatu story atau apa gitu, kalian bisa memilih choose the feature story atau cerita pendek. Nah, di sini ada beberapa cerita pendek seperti Malin Kundang. Nah, biasanya Malin Kundang ini yang sering kita dengar. Di sini dia cerita tentang Malin Kundang. Di sini kalian bisa membaca dan bisa juga sih menambahkan untuk memperkaya vocabulary kalian atau kosakata kalian, dan kalian tidak usah khawatir karena di sini telah dilengkapi dengan terjemahan dari cerita tersebut. Jadi membuat kalian tidak bingung apa sih isi dari cerita tersebut. Oke. Sampai situ saya jelaskan. Nah, lalu kemudian di sini ada kalian biasanya kita menggunakan bahasa gaul kalau di dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Inggris dia menggunakan slang. Nah, di sini ada slang untuk kosakata gaul. Kalian bisa memilih fitur itu dan kalian bisa melihat apa aja slang yang ada di dalam fitur itu. Oke. Cukup sampai di sini penjelasan saya. Okay, don't be like that. You can add to your insight by using the application. In using application, there are definitely advantages and disadvantages, so we discuss one by one. Disadvantage, the drawback here is that doesn't have to complete feature. In this application, I found no feature to learn to listen, even though learning to listen is very important in learning English. Why? Because by listening, we can know what these people are talking about to train our hearing system in English. If with the additional listening learning feature, this application can already be used or is suitable for beginners to learn English. Nah, jadi ketika aplikasi ini ditambahin dengan adanya fitur untuk belajar mendengarkan, maka fitur ini atau aplikasi ini sudah bagus, worth it untuk digunakan bagi pemula belajar bahasa Inggris. Nah, next, so then the advantage of this application is that with the many feature that exist, we can choose which feature when we want to use, such as a feature to increase vocabulary, add slang, read story, or their things. Then we can also access the application when we are offline. Nah, jadi di sini kelebihan dari aplikasi ini adalah kalian bisa akses aplikasi ini ketika kalian sedang offline. Jika kalian tidak ada paket gitu kan, nah kalian ingin belajar bahasa Inggris, nah kalian bisa akses aplikasi ini tanpa online. Oke, baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang bagaimana cara menggunakan ICT melalui aplikasi. So thank you everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.